wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Syaryono di program Tajwidku, Benahi Bacaan Sesuai Tuntunan. Huruf ra merupakan salah satu huruf yang kadang tafkhim dan kadang tarqiq. Huruf ra ini dibaca tafkhim di 8 kondisi. Yang pertama, ketika ra berharakat fathah. Contoh di kata Rasul. Saat kita mengucapkan kata Rasul, huruf ra berharakat fathah maka dibaca tafkhim, yakni dengan mengangkat pangkal lidah dan tengah lidah kita membentuk permukaan cekung. Ra. Yang perlu kita ingat bahwa tafkhim tidak dengan membulatkan bibir. Rasul atau dikata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, huruf ra bersukun yang terletak di setelah huruf berharakat fathah. Misalnya di kata arsal. Kata arsal, huruf ra bersukun dan huruf yang terletak di sebelumnya berharakat fathah. Maka kita baca tafkhim huruf ra yang bersukun tersebut. Arsal. Maryam. Yang ketiga, huruf ra sakinah atau ra bersukun karena waqaf terletak di setelah huruf bersukun selain huruf ya dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Contoh di kata wal asr. Di kata wal asr, ketika kita waqaf kita sukunkan huruf ra dan huruf sebelum huruf ra yang kita sukunkan karena waqaf ini pun bersukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Wal asr. Maka huruf ra-nya dibaca tafkhim. Wal asr. Atau contoh lainnya al-hasyr dan al-ghaffar. Al-ghaffar. Ini huruf ra dibaca tafkhim. Yang keempat, huruf ra berharakat dhammah. Huruf ra berharakat dhammah misalnya di kata ruwaida. Ruwaida, ra berdhammah maka dibaca tafkhim. Demikian juga contoh yang lain misalnya ruhana. Atau contoh yang lain di kata ruziqna. Ini huruf ra berdhammah maka dibaca tafkhim. Yang kelima, huruf ra bersukun terletak di setelah huruf yang berharakat dhammah. Misalnya di kata ursil. Pada kata ursil, huruf ra bersukun dan huruf yang terletak di sebelumnya berharakat dhammah, maka huruf ra dibaca tafkhim. Ursil. Atau di kata turja, huruf ra bersukun setelah dhammah dibaca tafkhim. Yang keenam, huruf ra bersukun yang terletak di setelah huruf bersukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Misalnya di kata al-khusr. Di kata al-khusr, huruf ra bersukun karena kita waqaf, lalu huruf sebelumnya bersukun pula dan huruf sebelumnya lagi berharakat dhammah. Maka al-khusr, ra-nya dibaca tafkhim. Atau contoh yang lain, misalnya di yahur. Di kata ini, ra ditafkhimkan karena pada kata yahur, huruf ra dibaca tafkhim karena kita waqaf dan mensukunkan huruf ra dan huruf sebelumnya bersukun, di mana huruf sebelumnya lagi berharakat dhammah. Yang ketujuh, ra dibaca tafkhim ketika huruf ra bersukun terletak di setelah huruf hamzah wasl. Contoh di kata irji'i. Irji'i, huruf ra bersukun meskipun huruf sebelumnya berharakat kasrah, namun ia dibaca tafkhim karena huruf yang berkasrah tersebut adalah hamzah wasl. Maka kata irji'i dibaca tafkhim, bukan dibaca tarqiq. Irji'i, yang tepat irji'i. Contoh yang lainnya pada kalimat liman irtada. Liman irtada, huruf ra bersukun terletak di setelah huruf hamzah wasal, maka dibaca tafkhim. Liman irtada. Liman irtada. Dan yang terakhir, kondisi ke-8, huruf ra dibaca tafkhim ketika huruf ra ini bersukun terletak di setelah huruf berharakat kasrah dan huruf setelah huruf ra yang bersukun tadi adalah huruf isti'la. Namun huruf isti'la ini tidak berharakat kasrah, dengan syarat antara ra dan huruf isti'la yang berharakat bukan kasrah ini berada di satu kata. Contoh di kata labil mirsad, huruf ra berada di satu kata dengan huruf sad yang berharakat fathah dan huruf sebelumnya lagi berharakat kasrah. Karena itu, karena huruf sad merupakan huruf isti'la berharakat bukan kasrah, yakni berharakat fathah, maka huruf ra tersebut dibaca tafkhim. Labil mirsad, bukan dibaca labil mirsad, namun dibaca labil mirsad. Sehingga ra bersukun setelah kasrah tidak bisa kita hukumi langsung sebelum kita melihat huruf setelahnya huruf apa,
sifatnya apa, dan harakatnya apa. Contoh huruf ra bersukun yang terletak di setelah huruf berharokat kasrah dan huruf setelahnya adalah huruf isti'la, tidak berharokat kasrah, namun di beda kata, mengakibatkan huruf ra ini dibaca tarqiq di penggalan ayat di surah Luqman ayat ke-18. Wala tusa'ir khaddak. Kalimat ini wala tusa'ir khaddak, ra bersukun terletak di setelah huruf berharokat kasrah, huruf setelahnya huruf isti'la. Namun huruf isti'lanya berbeda kata dengan huruf ra yang bersukun tersebut. Yang kedua di surah Nuh misalnya, an anzir qaumak. Ra bersukun beda kata dengan huruf isti'la setelahnya. Maka saat kita membaca an anzir qaumak, ra dibaca tarqiq, bukan an anzir qaumak tafkhim. Yang tepat an anzir qaumak. Yang terakhir, saat mengucapkan penggalan ayat fasbir sabra, huruf ra ini bersukun terletak di setelah kasrah dan huruf setelahnya huruf isti'la. Karena huruf isti'la ini terletak di kata berbeda dengan huruf ra, maka huruf ra-nya dibaca tarqiq. Ini terdapat di surah Al-Ma'arij ayat ke-5, fasbir sabra. Jadi fasbir sabra bukan tafkhim, namun dibaca tarqiq karena ra-nya terpisah dengan huruf isti'la yang terletak di setelahnya. Demikian 8 kondisi huruf ra dibaca tafkhim. Semoga kita mampu membacanya dengan fasih dan sahih, dengan tepat, tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Dan jumpa lagi insya Allah di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.